Mama ini saudara si Aramah Bewe ini kita lanjut ini. Kuingatan kita bebewe ini judul si kita cerakan kelam ini tentang petani dan dolar. Nganarui cerita ni Pak Mahadin ini ketika kita butuh urum negara lain, berarti kita sangat dirugikan karena nilai mata uang dipakai tinggi sehingga ketika kita membeli menjadi mahal. Tetapi sebaliknya kita menjadi untung ketika kita menjadi orang yang sifatnya menjadi produsen yang menghasilkan kemudian barang-barang tu si kita jual ke luar negeri nilai hargai menjadi lebih tinggi. Karena mungkin masyarakat tu siarai takingan sebenarnya nggak berpikir karena memang kita punya kopi adalah andalan tu dan merupakan tanaman yang sifatnya atau hasil yang sifatnya ekspor. Sehingga masyarakat tu perasaan ku seharusnya lagu kami cerahkan negara rugi kendati pun dolar naik. Tapi secara umum lagu kena Pak Mahdi ini menjadi musibah juga ketika dolaran naik. Apapun mungkin dari secara sisi kita untung, tetapi banyak hal-hal yang dirugikan karena naiknya atau melambungnya dolar dibanding rupiah sih menjadi bahagian hari kehidupan bahmi Pak Mahdi lagu-lagu cerah angkamno kesebenarnya ini karena berbicara dolar ini li penyebabnya hana kati naik kemudian hana kati turun kuno hana posisi ini tentu saja ke lain Pak Mahdi melakukan ini nekeli kasi arti ketika kita diimpor kita berarti harus membeli dengan harga yang mahal ketika ekspor kita menjual dengan harga yang mahal ini Pak Mahdi misalnya kira-kira kuna cara dipakai ini ketika menempuh ketika deli si produktif yang sifatnya ekspor sebenarnya kalau kita ke tanah ke berpora luas apakah hanya dengan kopi juga yang ekspor juga Pak Mahdi lanjut ya bagian si kita cerita ni Pak Jamuri ke masalahnya pertama sini kita print neraca perdagangan ya kan. Yang kedua adalah jatuh tempo pembayaran hutang, jatuh tempo pemerintah. Yang ketiga sebenarnya kenaikan ini dipicu juga oleh sosial dan politik dan sosial. Masa-masa saya ini masa memang politik inilah artinya pilkada dan seterusnya pemilihan presiden ini berdampak. Dampaknya sebenarnya. Terus terang aja pemerintah juga pada saat-saat tertentu seperti ini memang posisi kekhawatiran yang terjadi adalah apabila stabilitas politik tidak nyaman ini berdampak lebih dahsyat negara karena memang investor begitu suasana politik tidak stabil akibat misalnya pemilihan presiden dan lain tidak stabil, investor akan menarik permodalannya sebagian besar, ya kan untuk mungkin karena ada dolari simpan di bank, narik untuk simpan kembali ke luar negeri. Nah, pada umumnya saya ini sebagai satu kebijakan pemerintah, saya ini makanya dihimbau nih ke Pak misalnya Yusuf Kala dihimbau pada investor yang berada di Indonesia mau warga negara asing dan seluruh Indonesia untuk menarik dolar yang ada di luar negeri untuk diinvestasikan di Indonesia. Nah ini dalam masa posisi transisi seperti ini, masa politik seperti ini sembarangan gitu kan. Malahan yang ada ini akan lari keluar. Nah pada misalnya 1.000 ada persediaan dolar nih, persediaan untuk misalnya membayar hutang ada dolar. Ternyata ini tertarik kekurangan ini terpaksa kita membeli dengan harga mahal kita di luar negeri. Nah ini yang kita kaji Pak. Yang kedua, kenapa politik itu juga mempengaruhi kenaikan dolar nih? Nah salah satu misalnya dalam masa-masa 1 tahun terakhir kita ingon. Fokus pemerintah itu juga kadang-kadang ke infrastruktur itu meningkat betul, tetapi lebih banyak pinjaman dari luar negeri Ini kenapa? Karena kita ini selalu kekurangan modal, artinya defisit keuangan kita sehingga memerlukan pinjaman modal mau lunak dan seterusnya dari luar negeri. Nah posisi yang seperti ini akan berdampak berdampak adalah kepada bunga dan pembayarannya. Bunga naik karena $1 biasa 14.000 ini harus menjadi 16.000, bunganya naik, angsuran juga naik. Nah ini dampaknya.
Angsuran biasanya secara dolar adalah 14.000, 10 dolar 140, ini 10 dolar jadi 160. Iya. Jadi ruang kona kita nih dalam hal membayar hutang pada jasa Ya. atau bunga, kemudian pada angsuran. Nah, yang otomatis ya pendapatan yang tadinya dikatakan sebagai peningkatan pendapatan itu tetap akan defisit apabila, nah dalam teori ekonomi kita perlukan bahwa arah kita pelajari tengahnya adalah pendapatan itu terdiri dari nanti jadikan dia sebagai konsumsen, yang kedua adalah C istilah pakai ini, yang kedua saving, yang ketiga investasi, yang terakhir ada pengurangan ekspor kurang impor. Iya. Apabila ekspor lebih tinggi dari impor, maka stabilitas terjadi. Gak ada dampak apa-apa. Nah, misalnya ekspor tuh misalnya 1.000 Iya. kali dolar 14.000, berarti 140 juta misalnya dolar. Tetapi waktu kita impor hanya 120, terjadilah surplus. Iya. Nah, surplus inilah diharapkan untuk memberikan kestabilan daripada posisi stabilitas. Tapi hari ini kan tidak demikian. Impor kita lebih banyak. Nah, contoh pemakai di Indonesia misalnya petani. Iya. Petani untuk menjadikan padinya itu menjadi bagus atau rome menjadi jeruk perlu pupuk pestisida. Iya. Sementara produk dalam negeri kurang. Impor Dengan sendirinya. otomatis. Karena impor dari luar negeri berarti harga meningkat. Nah, salah satu komoditi meningkat, pupuk meningkat, Iya. pestisida meningkat, kemudian berikutnya meningkat. Otomatis kos petani meningkat. Iya. Nah, pada saat kita mulai menanam, kosnya 2 kali lipat. Sementara hasil nanti 6 bulan akan datang belum tentu harga naik. Apalagi modelnya ya pasarnya hanya dalam negeri. Nah, pada saat kita misalnya panen, ini kan permasalahan Indonesia. Tomat, urum semproti, urum sana urum ini ngemal. Iya. Pada saat panen harga murah. Iya. Nah, inilah menurunkan motivasi daripada petani untuk kadang-kadang untuk berkontinu. Betul Pak Madi, ini ada karena arti arah peluang di masyarakat ini ketika naik ni dolar, ketika petani ini ketur hati-hati. Arti produk-produk ini lagu singok si bernilai ekspor ini kita sehingga kita menjadi tidak konsumtif ke petani negara. Sini langkahnya si dilakukan oleh petani sendiri. Arti langkah si turah dilakukan di petani ini sehingga lagu bahasa Sina mungkin dengan narai hana action si lakuni petani ini menjadi lebih untung Makanya ketika permasalahannya ada istilahnya ada seni ke model produk dalam negeri itu meningkat untuk ekspor. Iya. Kemudian barang-barang impor dikurangi. Nah, untuk mempersiapkan ini ya tentunya alternatif ini selain pupuk alternatif. Iya. Nah, pupuk alami, pupuk lain-lain yang memang bisa diciptakan oleh petani sendiri sebenarnya untuk pembelajaran. Iya. Hanya saja permasalahannya kita serta mertanya bisa melakukan Betul. Nah, saya ini ke petani oke lah, kos. Kos. Biaya operasional itu meningkat. Insya Allah kalau bertahan dolar nih pada saat menghasilkan ada ekspor, bisa rata-rata juga mendapatkannya misalnya. Tetapi dikhawatirkan gue apa? Iya. Permasalahannya begini. Saya ini nilai-nilai yang kadang-kadang dengan kenaikan dolar ini kita bermasalah berat karena hana. Saya ini ngebeti misalnya ke arah barang impor pasti mahal. Pada saat ini tuh beli. Misalnya kebeli pakaian. Iya. Misalnya Karena biasanya pakaian raya. bermerekku misalnya kita kenakte memang untuk stabil mulau dirinte. Iya. Nah, kita kurangi ya. Makanan-makanan produk impor misalnya nanti tolong dipangan gitu Ya. Nah, kita stabil mian. Kemudian hal yang berhubungan dengan kadang-kadang kita ini menahan selera ini kesulit pede. Mendingan kemampuan ini kesulit pede. Pada saat lagu ini stabil harga naik. Ngok ke kita rem kita pura-pura dengan harapan nilai ini akan turun kembali. Tetapi posisi kita khawatirkan juga makin kita kita nantinan juga nggak akan sulit. Nah, makanya permasalahan dalam posisi apapun kena pakai ini sehingga berdagang nih dalam posisi apa ikara muah kupi. Waktu kita jual belinya emas. Wah, cerita.
Solusi Beli ya. ya solusi beli emas. Artinya anak karena sente si kemas lebih belinan emas daripada kita mau beli misalnya ya menyimpan uang dan seterusnya. Karena memang stabilitas emas dan dolar ini hampir rata-rata. Dolar naik, emas naik biasanya. Tapi ke dolar naik, rupiah menurun. Rupiah turun. Nah, ya berbalik Dolar naik, rupiah turun. Karena dua mata yang saling berseberangan. Ketika 15.000. Tetapi ketika dolar naik, emas harga naik juga. Memang. Itulah di harga lagu kenaikan naik ni dolar ni di antara karena hutang. Arti hubungannya hutang orang naik ni dolar juga. Jadi gini. Ya. Pada saat Indonesia kekurangan biaya untuk operasional membangun infrastruktur hanya pinjam ke Bank Dunia dengan catatan pada saat itu dia punya model gerhibah, pinjaman yang dibayar jasa misalnya 2% atau 10%, pinjamnya $1.000. Kira-kira $1.000 pinjam dari luar negeri. Ya jatuh tempo misalnya bulan sekian mulai nyicil gitu nih. Nah, saya ini masalahnya. Pinjamnya. Nah, sawah saya ini sekiranya kita 7.000 triliun ngutang tuh nih ke luar negeri ke yanunan rupiahan. Nah, ini ke pinjaman nih. Iya. Mana waktu kita pinjam harga dolar 10.000. Nah, cerita. Iya. Waktu kita bayar 14.000, 4.000 angsurannya apa ngenik 4.000 Ke Indonesia ini kita pinjam 14.000 saya ini kita pinjam yang bayar 14.000 hanya kita kebayangkan kan inflasi pelin. Tapi ini geral gue ya Pak Jamhuri. Mana kita pinjam $1.000 harga secara dolar 1.000 atau 10.000. Berarti kan kita cicil 10 bulan. Orang rupiah ini kita jadikan dolar atau kita beli dolar baru kita model transaksi lah pakai LC pakai ini istilahnya. Pada saat naik dolar otomatis utang ini kan meningkat. Utang ini roa punya peningkatnya. Utang angsuran dan utang jasa. Tadi 2% dari $10 ke $2. $2 tadi hanya 20.000, hari ini sudah 24.000. Jadi lekati istilahnya ke dalam bahasa istilahnya ngeminyam ke luar negeri itu kita ini memang sudah mulai berpikir bagaimana membayar jasa dan bayar utang. Nah seharusnya apabila ini bisa kita batasi dengan nilai impor tadi lebih rendah, ekspor lebih, surplus ini bisa untuk menutupi. Artinya BUMN kah dia, BUMD kah dia pada saat sulit kan pemerintah yang menanggulangi. Betul. Nah ini permasalahan. Akati utang yang jatuh tempo dalam posisi hari ini akan menyebabkan terkurasnya dolar. Kekurangan dolar otomatis di mana-mana pasar uang juga begitu. Di pasar uang terjadi apabila kekurangan pasti harga naik. Tapi kalau sudah kebanyakan pasti harga turun. Nah ini kekurangan nih. Nah, untuk menyebabkan persoalan kekurangan itu. Di petani ada masalah. Petani misalnya tidak selalu petani yang jadi dampak. Pegawai negeri pekona dampaknya. Karena ketika misalnya mulailah kita pikiri. Misalnya ngenik harga barangi petani. Yang dalam negeri kan orang butuh nih. Betul. Kita pegawai negeri, pengusaha dan beli juga harga akan meningkat. Mana taruh 1.000, seri 1.000 gergermu nih, 2.000. Kemarin 1 kilo ikan misalnya DNCS itu 20, ini jadi 25.000. Nah, si penjual ikan juga kan tidak mau rugi. Kenapa? Karena memang dia juga harus mengeluarkan kos besar. Nah, nelayan juga akan meningkatkan harga jualnya. Kenapa? Dia butuh minyak naik. Bahan baku naik. Kemudian alat-alat mesin naik. Ongkos naik. Semua naik atau mekanik. Nah, kegertik ini malah rugi. Nah, akan kenaikan terjadi berdampaklah dia secara keseluruhan jadi inflasi. Harga tomat naik, harga jeruk naik, kemudian ikan naik, rokok naik, semua naik, transport naik. Akhirnya apa? Perusahaan-perusahaan bisa menyebabkan bangkrut. Kenapa? Karena posisi operasionalnya meningkat, sementara produknya akan turun. Kenapa turun?
daya beli masyarakat turun. Ya. Nah, kita lagu pegawai negeri keger sembarangan nih. Lo nih berani kita biasanya lagu kami misalnya mau beli pakaian sebulan luan tulun ngerti gak? Saya ini keger pasnya kita beli karena masalahnya harganya meningkat. Nah, biasanya ke pendapatan tuh relatif pertumbuhannya peningkatnya itu seperti deret aritmatika, sementara harga deret geometri. Ini dalam matematik nih ya. 1, ke 2, ke 3. Ke geometri 1, ke 2, ke 4. Jadi tiga periode saja meningkat. Ini nggak tertinggal jauh. Artinya nah, pendapatan itu semakin terpuras kecil, sementara pengeluaran menjadi besar. Dampaknya nah, perusahaan ngerugi pasti PHK. Ya. Lo mungkin dia akan tutup, tutupi. Kemudian ke PHK dikurangi tenaga kerja. Nah, kalau misalnya posisi nge-PHK, terjadilah jemaah geraran pendapatan menjadi penganggur. Penganggur menjadi geraran pendapatan, meningkatlah kemiskinan. Nah, petani yang tidak bisa mengolah proses produksinya menjadi berkualitas lebih baik, harganya masih stabilitas, kemudian dia tidak mengikuti proses sidah si demu singok si kita sisihkan, maka akan menjadi miskin. Lebih miskin. Kenapa? Karena pada saat mendapatkan harga 150.000, berpikir 150 ini luar biasa, tetapi berpikir kuna pupuk lang. Jadi nanti menganggap nih pong-pong si petani, saudara-saudara itu kenaikan harga insya Allah. Misalnya harga kopi akan menaik, itu tidak juga akan berpengaruh menjadi pendapatan. Karena dia akan dikeluarkan kos kembali. Hanya serta-merta tiba-tiba naik lagu ini, otomatis silen pun naik. Transportasi naik. Nah inilah Pak Jamhuri. Jadi kalau kita kira benang merahnya benang merahnya gerara len. Artinya produktivitas harus ditingkatkan. Kemudian efisiensi dan efektif harus kita kaji lebih mendalam. Nah, kita sebagai orang-orang pemerhati ini juga kadang-kadang kita juga istilahnya pesimis untuk keturunnya dolar itu menjadi 12-13 ribu. Maka kesimpulannya kita karena memang saat ini berinvestasi yang paling normal adalah kalau memang ada satu saat daripada menabung uang karena lebih baik beli emas atau membeli tanah dan bangunan dalam posisi seperti ini. Ini kena paki-paki ini sehingga pernah berdagang. Lagu kita berpikiran kita beli kena seneng rara gitu kan. Mama ini saudara siara Mah Bewe ini ngenaru cerita nih Pak Mahdi ini kurasa nomor telepon siara layar kacawa. Tetap mau nampina Mama Rumina ini siara Mah Bewe ini karena memang kita sini kan berbicara dolar petani ini kan berbicara strategi Pak Mahdi kan. Berbicara kuna sebenarnya ketika masyarakat gayo sih seharusnya lagu kekene Pak Mahdi ini ketika mempunyai kopi jemai menjadi lebih temas. Karena adalah barang ekspor. Tetapi ketika menjadi kita konsumsi, kita berarti harus membeli produk nih jemaah secara mahal karena nilai siara iwan barangnya juga mahal. Boleh jadi umpamanya ke sini kita terbayang adalah 4 atau beberapa 14.000 dolar, kemudian ketika naik ini hanya sih surah kita persiapan. Bahmia mami ini sudah siara Mah Bewe ini porami kita lanjut mendialog kita sama kesempatan ke berita komersial si maliliwat nih.